Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman pernah tidak mengalami sesuatu bencana atau malah merupakan salah satu dari korban bencana? Jika belum pernah, maka teman-teman wajib melihat video ini. Dan jika sudah pernah menjadi korban bencana, maka lebih wajib melihat video ini karena di dalam video ini akan dijelaskan mengenai program dari mitigasi. Hai, kami dari kelompok 2 dari program studi ilmu lingkungan dan mitigasi bencana akan menjelaskan tentang program mitigasi. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Banjir merupakan masalah serius di Pekanbaru, terutama saat musim hujan. Beberapa kecamatan terdampak adalah yang pertama Rumbai, Tenanan Raya, dan Payung Sekaki. Terus ada juga faktor-faktor penyebab banjir. Yang pertama, curah hujan tinggi 2.500 sampai 3.000 mm per tahun menurut BMKG 2024. Yang kedua, ada juga alih fungsi lahan yang 30% lahan hijau berubah menjadi pemukiman dan industri. Itu menurut DLHK Riau pada tahun 2023. Yang ketiga, ada juga drainase buruk, yaitu sedimentasi dan penyempitan sungai Siak menurut Putra pada tahun 2023. Perilaku masyarakat yang terakhir, 60% warga membuang sampah sembarangan karena itu menyebabkan banjir. Menurut Universitas Riau tahun 2023. Ada juga dampak banjir. Yang pertama, kerusakan infrastruktur. Rumah warga menjadi rusak akibat masuknya air sampai 50 sampai 100 cm. Jalan menuju sekolah dan puskesmas rusak. Terus ada juga sekolah diliburkan karena fasilitas belajarnya rusak. Ratusan siswa kehilangan waktu saat untuk belajar. Yang ketiga, ada resiko kesehatan. 40% peningkatan kasus penyakit pasca banjir. Yang pertama, diare akibat air kotor, dan DBD karena genangan air menjadi sarang nyamuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi prabencana. Nah, metodologi prabencana tersebut adalah serangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebelum terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan sebagainya. Tujuan dari metodologi ini adalah untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, serta meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Baiklah, berikut ini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam metodologi prabencana berupa bencana banjir. Di sini ada 2 tahapan dalam metodologi prabencana banjir. Yang pertama yaitu analisis risiko banjir. Nah, untuk menganalisis risiko banjir, kita harus mengidentifikasi dan memetakan daerah yang mengalami rawan banjir. Contohnya di sini kami telah mengidentifikasi dan memetakan kawasan Pekanbaru di tahun 2020, yaitu sebesar 34,6% wilayah Pekanbaru yang terdampak rawan banjir. Nah, yang kedua yaitu pembuatan peta banjir. Untuk pembuatan peta banjir ini bertujuan untuk mengetahui sumber asal dari permasalahan yang menyebabkan terjadinya banjir. Di sini kami akan memberikan contoh peta banjir pada tahun 2019 untuk 12 kecamatan yang terdampak rawan banjir, dan peta ini berfokus ke sepanjang Sungai Siak dan kawasan urban padat penduduk. Kenapa peta ini berfokus ke Sungai Siak? Karena Sungai Siak adalah
sungai yang terdapat di sepanjang 12 kecamatan tersebut, sehingga Sungai Siak menjadi objek utama penyebab terjadinya prabencana banjir tersebut. Kita akan menjelaskan tentang drive atau faktor pendorong dari metode DPSIR. Yang pertama, faktor utama yang mendorong banjir di Pekanbaru itu ada urbanisasi. 4,0% per tahun urbanisasi telah terjadi di Pekanbaru. Urbanisasi juga meningkatkan jumlah penduduk dan mengakibatkan area resapan air berkurang. Yang kedua, ada aliran fungsi lahan. 30% lahan hijau telah beralih fungsi menjadi kawasan industri selama 30 tahun terakhir. Dan yang ketiga, ada pembangunan infrastruktur tanpa pertimbangan. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir semakin banyak di Pekanbaru. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pressure atau tekanan. Yang pertama, curah hujan tinggi. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan peningkatan volume air secara signifikan dalam waktu singkat melebihi kapasitas saluran drainase. Jika curah hujan melebihi kapasitas saluran drainase dan sungai, air akan meluap dan menyebabkan banjir. Yang kedua, sampah menyumbat drainase. 60% warga masih membuang sampah ke sungai dan selokan. Sampah menyumbat saluran drainase menyebabkan aliran air terhambat dan air mengenang lebih cepat. Ini merupakan faktor yang dilakukan oleh manusia dan dapat dihindari dengan kesadaran dan peningkatan pengelolaan sampah dengan baik. Yang ketiga, penangkalan sungai. Sungai mengalami sedimentasi berupa penumpukan material seperti lumpur, pasir, dan sampah. Kurangnya pemeliharaan membuat aliran sungai menyempit sehingga sungai kehilangan kapasitas untuk menampung air hujan. Kali ini kita akan membahas tentang state atau keadaan lingkungan ketika terjadi bencana banjir. Banjir memberikan dampak yang nyata bagi lingkungan. Ada dua kondisi utama yang terjadi ketika bencana banjir. Yang pertama, terjadinya genangan air, dan yang kedua, kenaikan tinggi muka air. Nah, ini adalah contoh terjadinya genangan air yang dimana air menggenangi pemukiman dan fasilitas umum sehingga mengganggu aktivitas warga. Sedangkan ini adalah contoh kenaikan tinggi muka air yang dimana air banjir bisa mencapai 50-100 cm yang menyebabkan ratusan rumah terendam. Nah, kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lingkungan agar mencegah dampak yang lebih buruk. Yuk kita lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Apa impact atau dampak dari banjir tersebut? Dampaknya yaitu yang pertama, kerusakan infrastruktur dan properti. Banjir dapat menyebabkan kerusakan serius pada berbagai infrastruktur seperti rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Air yang menggenang dalam waktu lama dapat melemahkan fondasi bangunan, menyebabkan dinding runtuh, serta merusak peralatan elektronik dan perabotan di dalam rumah. Selain itu, jalan yang terendam dapat mengalami kerusakan struktural seperti aspal yang terkelupas atau berlubang yang berakibat pada terganggunya transportasi dan mobilitas masyarakat. Selanjutnya, yang kedua yaitu terganggunya aktivitas pendidikan. Salah satu sektor yang sangat terdampak oleh banjir adalah pendidikan. Sekolah-sekolah yang terendam air seringkali harus menghentikan kegiatan belajar mengajar, baik karena ruang kelas tergenang maupun karena akses menuju sekolah menjadi sulit bagi siswa dan guru. Selain itu, buku, peralatan belajar, serta dokumen penting yang terkena air bisa mengalami kerusakan permanen, sehingga memperlambat proses pendidikan. Jika kondisi ini berlangsung lama, siswa dapat mengalami keterlambatan dalam pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, risiko kesehatan meningkat. Genangan air akibat banjir dapat menjadi tempat berkembang biaknya berbagai faktor penyakit seperti nyamuk, penyebab demam berdarah, dan malaria. Selain itu, air banjir yang tercemar limbah rumah tangga, sampah, atau bahkan limbah industri bisa membawa bakteri dan virus yang berisiko menimbulkan penyakit seperti diare, leptospirosis, dan infeksi kulit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa respon dari dampak banjir di Pekanbaru. Sebelumnya, apa sih respon dari drivers itu? Respon dari driver adalah peraturan untuk mengubah driver sehingga dapat mengurangi fecal coli melalui peraturan gubernur atau wali kota atau bupati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa respon dari drivers yang sudah dijelaskan di awal dan apa solusinya. Nah, program yang bisa dilakukan pada respon driver adalah program infrastruktur taman kota dan RTH.
Program ini berfokus pada pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang ramah lingkungan karena memiliki beberapa fungsi seperti yang pertama, area resapan alami. RTH berfungsi sebagai area resapan air hujan yang membantu mengurangi genangan air atau banjir di kota. Tanaman dan vegetasi di taman kota mampu menyerap air hujan dan memperbaiki kualitas tanah, serta mengurangi risiko banjir di area perkotaan. Yang kedua, peningkatan kualitas udara. Yang ketiga, mengurangi efek pulau panas. Dengan banyaknya tumbuhan di area RTH, maka suhu perkotaan dapat diredam sehingga tidak terlalu panas. Selanjutnya, edukasi dan partisipasi masyarakat. Edukasi dan partisipasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta keterlibatan warga dalam menjaga lingkungan. Salah satu bentuk kegiatannya adalah penyuluhan tentang kebersihan sungai yang bisa dilakukan di sekolah maupun komunitas. Dalam kegiatan ini, peserta akan diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai, dampak pencemaran terhadap lingkungan dan kesehatan, serta langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran, seperti membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ketiga, kesiapsiagaan bencana. Kesiapsiagaan bencana berfokus pada peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah simulasi banjir, yang bertujuan untuk melatih warga agar lebih siap dalam menghadapi situasi darurat akibat banjir. Dalam simulasi ini, peserta akan diajarkan cara mengenali tanda-tanda banjir, rute evakuasi yang aman, teknik penyelamatan diri, serta langkah-langkah mitigasi yang bisa dilakukan sebelum, saat, dan setelah banjir terjadi. Dengan adanya simulasi ini, masyarakat diharapkan dapat lebih sigap dan mengurangi risiko korban serta kerugian akibat bencana banjir. Nah, jadi teman-teman telah memasuki tahapan yaitu program mitigasi bencana. Sebelumnya apa sih itu program mitigasi bencana? Jadi program mitigasi bencana adalah suatu rencana atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari suatu bencana ataupun risiko. Nah, dalam kali ini jadi ada 3 pembahasan yang akan kita bahas dalam program mitigasi bencana. Yang pertama adalah infrastruktur hijau. Gimana sih dengan infrastruktur hijau itu? Nah, yaitu infrastruktur hijau bisa kita lakukan dengan membangun ruang terbuka hijau ataupun RTH untuk meningkatkan daya resap air seperti taman kota dan juga hutan kota. Nah, contohnya di belakang kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah menerapkan yang namanya RTH. Seperti yang bisa kita lihat di belakang ini sudah diterapkan sistem taman ya, walaupun ini bukan di pusat kota, tapi kami telah menerapkan sistem ini agar curah hujan itu bisa ditanggulangi oleh tanah. Bisa kita lihat posisi sekarang sedang hujan dan sedikit terjadinya banjir. Air memang meluap tapi tidak sampai ke daratan. Nah, yang kedua itu apa? Yang kedua adalah edukasi dan partisipasi masyarakat. Nih, sepertinya sama-sama kita tahu banyak sekali memakan korban ketika terjadinya banjir bandang karena mereka tidak tahu bagaimana cara kesiapan dalam menghadapi sebuah bencana seperti banjir bandang. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan penyuluhan di sekolah, pasar ataupun di sebuah komunitas. Nah, jadi penyuluhan ini berfokus tentang dampak dari membuang sampah sembarangan. Nah, sama-sama kita tahu jika kita membuang sampah sembarangan, sampah terutama di saluran air, sampah itu akan menumpuk dan ketika hujan saluran air tersumbat dan terjadilah banjir. Yang ketiga adalah kesiagapan atau kesiapsiagaan bencana. Apa sih itu? Nah, jadi kesiapsiagaan bencana ini adalah kegiatan di mana simulasi banjir ataupun kita melakukan kegiatan simulasi banjir di sekolah atau di sebuah komunitas. Tujuannya apa? Agar masyarakat ataupun anak-anak sekolahan mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir. Dan yang kedua adalah melatih warga menghadapi banjir dadakan. Contohnya tadi banjir bandang. Apa yang harus dilakukan sih ketika banjir bandang itu tiba? Nah, dari 3 ini bisa simpulkan, pun kita bisa mendapatkan evaluasi pemicu. Nah, yang pertama adalah setiap 3 bulan sekali kita itu mengukur aktivitas sumur resapan dan
dari bencana, serta meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat untuk menangani sebuah bencana. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi ini, ialah banjir di Pekanbaru disebabkan oleh beberapa faktor alam dan sosial seperti urbanisasi, curah hujan, dan drainase yang buruk. Dampak meluas banjir ini berdampak pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Seperti yang kita ketahui, dampak pada infrastruktur publik yakni jalan dan jembatan. Hal ini juga dapat berpengaruh kepada perekonomian masyarakat yang berdampak banjir. Yang kedua, dampak pendidikan. Banjir dapat menghambat atau menghentikan proses belajar mengajar siswa. Hal ini juga akan menghambat akademi siswa. Terus yang terakhir ada dampak kesehatan. Dampak pada kesehatan dapat menimbulkan penyakit seperti diare, demam berdarah, dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh banjir, air kotor, dan genangan-genangan air yang kotor. Baik, tujuan dari materi ini ialah menggali dampak banjir pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Seperti yang kita ketahui, dampak pada infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan. Hal ini juga dapat mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat dan juga berdampak pada perekonomian masyarakat tersebut. Selanjutnya ada dampak pendidikan, yaitu banjir dapat mengganggu proses belajar mengajar. Seperti sekolah ditutup dikarenakan banjir. Hal itu dapat mengganggu akademi siswa yang berdampak banjir. Terus selanjutnya ada dampak pada kesehatan. Dampak pada kesehatan dapat menimbulkan penyakit seperti diare dan demam berdarah. Solusi. Solusinya ialah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat melalui infrastruktur hijau, edukasi, dan partisipasi aktif.